Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Leo, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk Januari 2023 ya. Kita akan mulai dengan dua energi dari Oracle Card yang kamu dapat. Energi besarnya kamu lah. Kamu mendapatkan pride. Pride itu kebanggaan, ego, bisa juga gengsi. Kemudian kamu mendapatkan energi goat, kambing. Dengan kata kunci grounded. Grounded tuh menjejak ke tanah. Menjejak ke realita. Sesuai dengan realita gitu. Ini dengan energi utama kamu. Sepertinya di Januari ini akan ada gaya hidup yang harus dirubah. Harus mulai dibiasakan dirubah oleh Leo misalnya. Misalnya apa ya? Misalnya mungkin di Januari kamu, saya nggak tahu, nggak kebaca di sini. Kalau misalnya ini gaya hidup ini apakah hanya di Januari harus berubahnya atau diteruskan sampai lanjut gitu loh. Di sini yang saya rasakan tuh mungkin contohnya kalau misalnya hanya di Januari, misalnya tuh mungkin kamu akan sering sariawan misalnya. Kamu mungkin akan misalnya kamu sariawan, artinya yang biasanya kamu kalau makan harus dapat yang pedas misalnya, ini karena kamu sariawan, kamu mungkin harus memakan makanan, membiasakan diri untuk memakan makanan yang nggak pedas, yang manis, yang lembut gitu loh. Atau misalnya kamu baru aja operasi misalnya, mungkin operasinya udah dari 2022 kemarin, misalnya operasi usus buntu. Di Januari ini kamu harus membiasakan makan makanan yang lembut, kayak bubur ayam gitu loh. Jadi ada gaya hidup yang akan berubah di Januari. Yang biasanya kamu A, ini harus dirubah jadi B. Supaya kamu cepat fit lagi, cepat sehat lagi, misalnya tuh seperti itu. Tapi sakitnya sendiri yang saya rasakan, mungkin nggak di Januari tapi udah berlangsung di bulan sebelumnya gitu. Kalau misalnya ini adalah gaya hidup yang harus dirubah untuk seterusnya, untuk panjang ya, waktu panjang, jangka waktu panjang, ini mungkin seperti misalnya Januari di bulan sebelumnya kamu punya pekerjaan tetap tapi kamu juga freelance mengerjakan pekerjaan dari perusahaan lain, freelance lah gitu ya. Jadi kamu udah kerja tetap di perusahaan A, tapi juga ditambah penghasilan freelance di perusahaan B misalnya. Ternyata di Desember kemarin atau di 2022 kemarin, perusahaan B tempat kamu freelance itu, dia mungkin pindah kantor jauh dari kamu, atau mungkin dia bangkrut. Pokoknya ada yang berubah dari perusahaan tersebut, dari perusahaan B tersebut, yang mengakibatkan juga kamu akhirnya berubah kan pemasukannya. Nah di situ berarti di Januari ini, memasuki Januari ini, gaya hidup yang harus Leo rubah adalah bagaimana kamu spend your money kan, bagaimana kamu mengalokasikan uang kamu. Karena sekarang pendapatan kamu hanya dari pekerjaan tetap kamu, dari perusahaan A. Perusahaan B udah nggak ada lagi sampai kamu mendapatkan perusahaan yang lain gitu kan. Jadi di sini contohnya tuh seperti itu kalau jangka panjang. Berarti yang kalau misalnya sebelumnya kamu, gaya hidup kamu misalnya setiap weekend, setiap Sabtu atau Minggu kamu dengan pasangan kamu atau kamu dengan keluarga kamu pergi makan di luar, di restoran, ya mungkin Januari ini kamu harus mulai
membiasakan diri Sabtu Minggu nggak usah kemana-mana. Contohnya tuh seperti itu. Jadi ada gaya hidup yang harus dirubah. Karena apa? Pride atau ego atau gengsi di sini ini kan energinya tinggi ya. Makanya ada sering peribahasa atau ada sering istilah tuh, gengsinya tuh orang tinggi banget gitu kan. Jadi ini energinya tinggi nih, pride ini. Sedangkan ini kebalikannya kan, goat ini grounded, menjejak ke tanah, menjejak ke realita. Jadi energinya kontroversial kan, kontradiksi antara yang satu dengan yang kedua. Makanya yang saya rasakan itu ada gaya hidup yang harus dirubah lah. Dan dari Januari udah harus bisa dibiasakan supaya akhirnya menjadi rutinitas, supaya akhirnya kamu nggak terlalu merasa kehilangan misalnya, atau mungkin nggak ada hubungannya sama hal-hal materi seperti itu ya, atau hal-hal fisik seperti itu. Misalnya Desember kemarin kamu putus dari pasangan kamu, dari pacar kamu misalnya. Ya berarti Januari ini kamu sudah harus bisa menyesuaikan gaya hidup yang baru tanpa pasangan itu. Mungkin kalau dulu kalau kamu sedih kamu langsung nelfon pasangan kamu, curhat ke dia. Ya sekarang udah gak bisa karena kalian udah putus. Contohnya bisa seperti itu juga. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat 3 kartu yang pertama ya, yang di atas dulu. Kamu mendapatkan energi pride itu, gengsi atau ego atau mungkin kebanggaan. Pride, Ace of Wands, dan Queen of Cups. Kalau di sini yang saya rasakan energinya bagus nih, energi pride ini. Kayaknya Januari ini kamu akan ketemu dengan orang-orang yang super proud of you. Sangat bangga sama kamu. Sangat, pokoknya mungkin orang tersebut tuh akan mungkin dia akan cerita ke teman-temannya, misalnya kamu anaknya ya, misalnya ini ibu kamu nih, Queen of Cups nih. Yang saya rasakan sih lebih ke wanita, tapi tentunya bisa cewek, bisa cowok. Queen of Cups ini, misalnya ibu kamu, dia akan cerita ke teman-temannya, anak gue Leo, kemarin dia berhasil loh menang sayembara mengarang oleh pemerintahan, departemen pemerintahan yang digelar oleh departemen pemerintahan, kayak gitu. Atau misalnya si Queen of Cups ini pasangan kamu, dia lagi cerita ke orang tuanya misalnya, mah, pasanganku atau suamiku atau istriku jago banget deh masaknya, makanannya itu enak-enak banget gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ada seseorang atau ada beberapa orang, nggak harus satu orang sih, ada orang-orang di sekitar kamu tuh yang akan bangga kepada Leo berada di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menyebarkannya. Karena ada Ace of Wands nih. Ace of Wands kan energi api ya. Api kan menyala-nyala, membara-bara, kesana sini gitu kan. Jadi yang saya rasakan tuh dia saking bangganya dia sama kamu, orang-orang di sekitar dia tuh akan dengar aja perihal bagusnya kamu, positifnya kamu gitu loh. Karena orang ini, si Queen of Cups ini, dia tuh sayang banget sama kamu. Yang saya rasakan pokoknya dia kayaknya tuh bersyukur sekali. Kayaknya dia bahagia sekali karena dia bisa menjadi bagian dari hidup kamu gitu loh. Jadi dengan pride di sini, ini kan energi kebanggaan yang tadi saya bilang kan. Jadi kamu tuh kayak kebanggaannya dia. Makanya saya kasih contohnya tadi, mungkin ini orang tua kamu, karena kan biasanya orang tua ya yang bangga sekali dengan anaknya. Tapi tentunya ini bisa juga pasangan kamu atau sahabat kamu atau mungkin adik kakak kamu gitu loh. Jadi intinya siap-siap kamu akan menerima mungkin pujian-pujian yang tak terduga. Mungkin bisa aja si Queen of Cups ini tadinya atau sebelum-sebelumnya dia bukan tipe yang ekspresif, bukan tipe yang memuji di depan kamu langsung gitu loh. Ini sekarang ternyata dia akhirnya mulai terbuka, mulai bisa mengungkapkan perasaannya yang bagus, yang baik untuk kamu di depan kamu. Tapi kalaupun misalnya dia tidak melakukannya di depan kamu, tidak melakukannya secara langsung, memuji kamu langsung,
paling tidak yang saya rasakan, orang ini dia akan menyebarkan berita bagus mengenai kamu di belakang kamu, which is tetap aja kan bagus juga ya. Maksudnya ya alhamdulillah lah ya kalau orang lain merasa bangga dengan kita gitu loh. Jadi bagus sih, congratulations. Anyway, sekarang kita masuk ke energi yang kedua ya, 3 kartu yang di bawah. Grounded, energi kambing ini menjejak ke tanah, ke realita. King of Wands dan Two of Pentacles. Nah, kalau ini baru energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok, King of Wands. Kalau di sini kayaknya nih, Leo mungkin akan dengan adanya Two of Pentacles, kamu tuh mungkin akan merasa agak terkekang gitu loh. Energinya tuh kayak kamu mungkin akan merasa terkekang atau kayak dipegangin kaki kamu, kayak setiap kali kamu ingin melangkah atau setiap kali kamu ingin terbang atau setiap kali kamu ingin lompat, loncat, tuh kayak ada yang megangin gitu loh. Ntar dulu Leo, kerjain dulu yang ini. Ntar dulu Leo, nih prioritasin dulu yang ini gitu loh. Jadi misalnya contohnya kamu ingin contoh aja ya, kamu ingin pergi main lah, atau kamu ingin ketemu sama teman-teman kamu karena mungkin kalian udah lama nggak jumpa. Kamu ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Tapi ada aja yang bikin kamu akhirnya jadi telat atau akhirnya cuma sebentar menghabiskan waktu bersama teman-teman kamu. Gitu loh. Jadi si energi kambing ini mungkin nggak harus orang yang meminta kamu untuk enggak, kamu di rumah aja, nggak boleh pergi. Nggak harus seperti itu. Mungkin si kambing ini adalah keadaan atau situasi atau kesibukan. Jadi misalnya kamu ingin pergi main, nggak bisa dari jam 3 sore kamu pergi mainnya. Kamu harus perginya jam 5. Karena dari jam 3 sampai jam 5, kamu harus misalnya bersihin kamar mandi dulu. Karena kamu ngelihat kamar mandi kamu kotor. Atau mungkin rumah kamu harus diganti pompanya, pompa airnya misalnya. Jadi energi-energi seperti itu, energi-energi yang menarik kamu ke bawah. Jadi jangan cepet-cepet lari, jangan cepet-cepet melakukan sesuatu yang baru atau yang lain. Karena King of Wands ini kan berada di bawahnya Ace of Wands kan. Jadi intinya jangan cepat-cepat melakukan sesuatu yang baru sebelum yang lama diselesaikan. Gitu loh. Kamu akan merasa gerak-gerik kamu atau apa yang ingin kamu lakukan tuh kayaknya nggak lancar lah. Pokoknya ada sedikit endut-endutan gitu. Ada berhenti mulai lagi karena kamu memang secara sadar tidak bisa meninggalkan yang belum beres. Makanya kamu, walaupun kamu ingin mengejar sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang baru, tapi secara sadar, nggak harus orang lain menyadarkan kamu, nggak harus orang lain mengingatkan kamu, tapi kamunya secara sadar, nggak bisa gue melakukan itu, gue harus beresin yang ini dulu dong, gue harus lakuin yang ini dulu dong, gitu loh. Karena ini energi prioritas kan, kamu harus memprioritaskan sesuatu yang memang jauh lebih penting dulu, gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi mungkin dengan 3 kartu ini ya akan ada sedikit banyak rasa frustrasi ya. Karena sebenarnya kalau boleh milih, kamu ingin melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang lain. Cuma karena terdesak keadaan atau kamu ada banyak hal-hal lain yang harus diberesin dulu, ya kamu belum bisa gitu loh. Cuma bukan berarti nggak bisa, bisa pasti. Cuma ya itu, kamu harus selesaikan dulu yang sebelumnya, sebelum memulai babak baru. Oke? So, kita lihat ya ada energi apa lagi nih buat kamu. Oke, kartu yang kamu dapat adalah Page of Wands dan Three of Swords. Ini kayaknya energi lain deh, maksudnya nggak, ya ada hubungannya sama yang sebelumnya, cuma nggak begitu banyak. Di sini yang saya rasakan nih, Page of Wands ini hanya terusannya si Ace of Wands ini. Hal baru apa yang ingin kamu lakukan, gitu loh. Karena Page itu kan di dalam tarot adalah energi mempelajari hal baru kan,
mempelajari sesuatu yang baru. Jadi sebelum kita benar-benar melakukannya, mengerjakannya, mengejarnya, kita harus mempelajari dulu hal tersebut gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan mungkin terusannya dari Ace of Wands. Oke, gue udah tahu nih gue mau melakukan sesuatu yang baru apa. Gue pelajari dulu deh. Gue suka nggak? Gue tertarik nggak gitu loh. Cuma dengan adanya Three of Swords, ini kan energi yang kecewa ya. Yang saya rasakan nih di sini bukan sakit hati, bukan patah hati, tapi kekecewaan. Yang saya rasakan mungkin di Januari, kalau kamu mempelajari sesuatu yang tadinya kamu tertarik sekali, ingin ke arah sana, pada saat kamu sudah mempelajarinya, kamu mungkin agak kecewa. Kecewa karena, ternyata nggak semenarik yang gue sangka. Ternyata setelah dipelajari gue nggak begitu kepengen ke arah sana gitu loh. Ya ke arah sana kan beda-beda tentunya kan. Bisa jadi ini kamu lagi naksir seseorang, ternyata pada saat kamu udah mulai mengenal dia jauh lebih dalam, lebih baik, ternyata ada hal-hal dari dirinya yang kamu nggak srek, kamu nggak pas. Jadi akhirnya kayak ada kekecewaan aja. Tapi kekecewaan ini bukan kepada orang tersebut atau kepada hal tersebut, melainkan kepada mungkin diri kamu sendiri. Karena kan kamu sudah menghabiskan waktu untuk mempelajari sesuatu. Ternyata tidak sesuai dengan harapan kamu atau tidak sesuai dengan bagaimana kamu melihat hal tersebut sebelumnya. Makanya di sini yang saya rasakan, kalau memang di Januari kamu merasa kayaknya kegiatan kamu tersendat-sendat, kayaknya kamu mau ngejar sesuatu tapi kayak ada yang megangin kaki kamu, kayak ada yang narik kamu supaya balik ngelakuin yang lain gitu. Gak apa-apa, jalanin aja, nikmatin aja. Karena belum tentu apa yang ingin kamu kerjakan, apa yang ingin kamu pelajari itu sesuatu yang bagus. Atau sesuatu yang benar-benar bikin hati kamu tuh bahagia gitu loh di ujungnya. Jadi gak apa-apa dengan 3 kartu di sini. Ini kan tadi energinya kan kurang oke ya. Karena kamu jadi tersendat-sendat kegiatannya. Tapi ternyata ada baiknya kan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan gak ngasih sesuatu buat kita. Ternyata itu ada baiknya. Karena kalau kita dikasih sama Tuhan sesuatu tersebut pada hari itu juga, pada saat itu juga kita meminta, ternyata nanti di kedepannya gak sukses, gak oke, karena terlalu terburu-buru, terlalu cepat-cepat. Jadi di sini intinya tuh, kalaupun kamu merasa kayaknya rahmat kamu lama datangnya, itu justru kayak perlindungan gitu loh, proteksi. Bahwa ya emang sengaja didatenginnya lama. Karena kalau buru-buru nanti malahan gak sesuai sama harapan kamu, ekspektasi kamu. Gak sesuai sama hati kamu gitu loh. Oke? So anyway, good luck Leo, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye!